Selamat datang di video presentasi rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, apakah bentuk umum dari persamaan kuadrat? Nah, kita telah mempelajarinya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, apakah akar dari persamaan kuadrat? Di mana persamaan kuadrat tersebut akan mempunyai himpunan penyelesaian, di mana merupakan S1 dan S2. Nah, S1 dan S2 ini merupakan akar dari persamaan kuadrat. Ini yang disebut dengan akar persamaan kuadrat. Nah, di video ini kita akan mempelajari rumus jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat, di mana yaitu S1 ditambahkan dengan S2 itu sama dengan berapa? S1 dikalikan dengan S2 itu sama dengan berapa? Nah, kita perlu temukan rumus dari penjumlahan hasil akar persamaan kuadrat dan perkalian dari akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan rumus tersebut? Nah, di sini saya akan menjabarkannya. Di mana jika kita mempunyai persamaan kuadrat ini, untuk mencari akar-akarnya, yaitu S1 dan S2, kita dapat menggunakan cara pemfaktoran, yaitu 1 per A, AX1 ditambahkan dengan M, dikalikan dengan AX2 ditambahkan dengan N sama dengan 0. Nah, ini adalah cara kita memfaktorkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk seperti berikut. Di mana M dikalikan dengan N itu akan sama dengan C dikalikan dengan A. Di mana M ditambahkan dengan N itu akan sama dengan B. Nah, ini yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, dengan begini kita telah dapat mencari akar-akarnya, di mana akar-akarnya adalah sebagai berikut. AX1 ditambahkan dengan M itu sama dengan 0. Ini adalah akar pertamanya. Nah, akar keduanya itu adalah AX2 ditambahkan dengan N itu sama dengan 0. Nah, dengan begini kita telah dapat menemukan akar-akarnya. Nah, mari kita masukkan rumus tersebut ke dalam persamaan ini, yaitu M dikalikan dengan N itu sama dengan C dikalikan dengan A. Di mana dari persamaan ini, yang pertama ini, M itu sama dengan negatif AX1, di mana N itu sama dengan negatif AX2. Nah, mari kita substitusikan M dengan N dengan negatif AX1 dikalikan dengan negatif AX2 sama dengan C dikalikan dengan A. Negatif dikalikan dengan negatif itu akan menjadi positif. Mari kita coret A di ruas kiri dan ruas kanan. Maka sisanya adalah S1 dikalikan dengan AX2 itu sama dengan C. Maka S1 dikalikan S2 itu sama dengan C per A. Nah, ini adalah rumus dari perkalian akar persamaan kuadrat, yaitu S1 dikalikan dengan S2 adalah C per A. Nah, mari kita cari rumus penjumlahannya dengan M ditambah N sama dengan B. Jadi, M ditambahkan dengan N itu sama dengan B. Di mana M itu adalah negatif AX1 ditambahkan dengan N yaitu negatif AX2 sama dengan B. Nah, mari kita faktorkan negatif A dari ruas kiri ini menjadi negatif A dikalikan dengan X1 ditambahkan dengan X2 sama dengan B. Nah, di sini saya hanya memfaktorkan negatif A. Jadi, negatif AX dibagikan dengan negatif A itu akan menjadi S1. Negatif AX2 dibagikan dengan negatif A itu akan menjadi positif S2. Maka negatif A itu dikalikan dengan S1 ditambah S2 sama dengan B. Maka S1 ditambahkan dengan S2 itu sama dengan B per A negatif, yaitu negatif B per A. Nah, ini adalah rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, mari kita gunakan rumus ini ke contoh soal agar kalian lebih mengerti. Nah,
Nah, di sini saya telah mempersiapkan contoh soal. Dimana mari saya tulis ulang rumusnya. S1 ditambahkan dengan S2 itu sama dengan negatif B per A. S1 dikalikan dengan S2 itu sama dengan C per A. Dimana persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BS ditambah C sama dengan 0. Nah, maka mari kita kerjakan soal berikut. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X dikurangkan dengan 5 sama dengan 0. Maka tentukan nilai dari yang A itu adalah 1 per alfa ditambah 1 per beta. Jadi di sini yang kita ketahui adalah S1 ditambahkan dengan S2. Lalu S1 dikalikan dengan S2. Nah, maka kita perlu ubah bentuk A ini 1 per alfa ditambahkan dengan 1 per beta menjadi akar-akarnya dijumlahkan dan akarnya dikalikan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Di mana ini adalah sama ya, alfa itu akan menjadi, jadi saya bisa tuliskan alfa ditambah beta itu sama dengan negatif B per A. Di mana alfa dikalikan dengan beta itu sama dengan C per A, agar tidak membingungkan kalian. Di mana alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, mari saya hapus yang atas ini. Maka kita perlu ubah bentuk ini menjadi alfa ditambah beta dengan alfa dikalikan dengan beta. Nah, agar kedua pecahan ini dapat dijumlahkan, maka mari kita kalikan dengan beta di sini, kalikan dengan beta, di sini dikalikan dengan alfa, di sini dikalikan dengan alfa. Maka ini akan menjadi beta dibagikan dengan alfa beta ditambahkan dengan alfa dibagikan dengan alfa beta. Nah, dengan begini penyebutnya telah sama. Maka kita telah dapat menjumlahkan kedua pecahan tersebut karena penyebutnya sama ya. Maka alfa ditambah beta dibagikan dengan alfa dikalikan dengan beta. Nah, di mana kita telah dapat mengerjakannya? Karena kita mengetahui rumus dari penjumlahan dan perkalian dari akar-akar tersebut, dari akar-akar persamaannya. Nah, maka alfa ditambahkan dengan beta itu sama dengan negatif B per A, di mana negatif B itu adalah negatif 2 per A, di mana A itu adalah 1. Maka alfa ditambah beta itu adalah negatif 2. Nah, mari kita cari alfa dikalikan dengan beta, yaitu C per A. Jadi C itu negatif 5 dibagikan dengan A itu 1. Maka alfa dikalikan dengan beta itu adalah negatif 5. Maka ini adalah alfa ditambah beta itu adalah negatif 2 dibagikan dengan alfa dikalikan dengan beta itu adalah negatif 5. Maka untuk soal A, 1 per alfa ditambah 1 per beta itu adalah 2 per 5. Nah, sangat sederhana bukan? Nah, mari kita kerjakan soal B. Carilah nilai alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat menjadi alfa ditambah beta, alfa dikalikan dengan beta? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Mari kita jabarkan persamaan ini, yaitu alfa ditambah beta dikuadratkan. Nah, jika alfa ditambah beta dikuadratkan, ini akan menjadi alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambahkan dengan beta kuadrat. Di mana yang kita perlukan adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, yaitu 2 ini. Maka kita bisa tuliskan menjadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama dengan alfa ditambah beta dikuadratkan dikurangkan dengan 2 alfa beta. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita telah dapat mengerjakan soal B, yaitu alfa ditambah beta dikuadratkan dikurangkan dengan 2 alfa beta, di mana alfa ditambahkan dengan beta itu adalah negatif 2, lalu dikuadratkan dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan beta, yaitu dikalikan dengan 2 dikalikan dengan negatif 5, di mana ini akan sama dengan negatif 2 dikuadratkan akan menjadi 4.
negatif 2 dikalikan dengan negatif 5 itu akan menjadi positif 10. Maka ini hasilnya adalah 14. Nah, mari kita ke soal soal C maksud saya ya. C itu adalah alfa kuadrat beta ditambahkan dengan alfa beta kuadrat. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah bentuk ini menjadi alfa ditambahkan dengan beta, alfa dikalikan dengan beta. Nah, di sini kita dapat faktorkan alfa dengan beta. Jika kita faktorkan, ini akan menjadi alfa dikalikan dengan beta, itu sama dengan alfa, bukan sama dengan ya. Jika kita faktorkan alfa beta keluar dari ini maka akan menjadi seperti berikut. Atau saya gunakan cara seperti berikut ya, agar tidak membingungkan kalian. Alfa kuadrat beta ditambah alfa beta kuadrat kita kalikan dengan alfa beta dibagikan dengan alfa beta. Nah, maka tidak akan mengubah nilai dari persamaan tersebut, dimana ini akan sama dengan alfa kuadrat beta ditambahkan dengan alfa beta kuadrat. Semuanya saya bagikan dengan alfa beta, lalu saya kalikan dengan alfa beta. Ini sama ya. Nah, maka mari kita bagikan alfa beta ke dalam kurung ini, dimana ini akan menjadi alfa kuadrat beta dibagikan dengan alfa beta akan menjadi alfa ditambahkan dengan alfa beta kuadrat dibagikan dengan alfa beta akan menjadi positif beta. Ya, jadi jika yang bagian atas ini saya bagikan dengan alfa beta, maka akan menjadi alfa ditambahkan dengan beta, lalu dikalikan dengan alfa beta. Nah, maka ini adalah sama dengan ini, dimana ini merupakan cara pemfaktoran, yaitu saya akan memfaktorkan alfa beta keluar dari penjumlahan ini, dimana ini adalah alfa beta dikalikan dengan alfa ditambahkan dengan beta. Nah, dengan begini kita telah dapat menyelesaikan soal C, dimana alfa ditambahkan dengan beta itu adalah negatif 2. Lalu kita kalikan dengan alfa beta, yaitu negatif 5. Maka negatif 2 dikalikan dengan negatif 5 itu adalah 10. Maka jawaban C itu adalah 10. Mari kita ke soal D. Alfa dibagikan dengan beta ditambahkan dengan beta dibagikan dengan alfa. Nah, maka ini adalah berapa? Nah, karena ini dalam bentuk pecahan, maka agar kedua pecahan dapat dijumlahkan, kita perlu penyebut yang sama. Maka mari kita kalikan dengan alfa, kalikan dengan alfa. Di sini kita kalikan dengan beta, kalikan dengan beta. Maka ini akan menjadi alfa kuadrat dibagikan dengan alfa beta ditambahkan dengan beta kuadrat dibagikan dengan alfa beta. Dimana karena penyebutnya sama, maka kita dapat menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Ini akan menjadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dibagikan dengan alfa beta. Nah, dimana alfa kuadrat ditambah beta kuadrat telah kita ketahui di soal B, dimana itu adalah 14. Nah, maka ini adalah 14 dibagikan dengan alfa dikalikan dengan beta itu adalah negatif 5. Nah, maka soal D itu adalah jawabannya adalah negatif 14/5. Nah, sangat sederhana bukan? Mari kita ke soal E. Harga mutlak dari alfa dikurangkan dengan beta. Nah, berapakah nilai dari harga mutlak alfa dikurangkan dengan beta? Nah, jika kita melihat adanya tanda mutlak, untuk menghilangkan tanda mutlak kita perlu kuadratkan. Misalkan ini ya, kita memiliki tanda mutlak dari X, kita dapat kuadratkan lalu akarkan, itu akan menghasilkan nilai yang sama, karena suatu bilangan jika dikuadratkan akan menghasilkan bilangan positif, jika diakarkan akan menghasilkan bilangan positif. Jadi ini akan selalu memiliki bilangan positif. Nah, maka ini adalah cara untuk menghilangkan harga mutlaknya. Nah, maka mari kita kuadratkan. Jadi ini adalah bukan 1 ya,
harga mutlak dari alfa dibagikan dengan dikurangkan dengan beta, kita kuadratkan, lalu kita akarkan. Nah, ini tidak akan mengubah nilainya, karena kita kuadratkan, lalu kita akarkan. Nah, contohnya adalah misalkan X tersebut adalah negatif 2. Tanda mutlak dari negatif 2 itu adalah 2. Nah, jika negatif 2 kita kuadratkan, lalu kita akarkan lagi. Jadi negatif 2 dikuadratkan itu adalah 4. Diakarkan itu akan menjadi 2. Sama halnya dengan misalnya negatif 4. Jika kita kuadratkan, lalu kita akarkan, maka ini akan menjadi 16 diakarkan, itu akan menjadi 4. Jadi tanda ini yaitu tanda mutlak dengan kuadrat lalu diakarkan itu adalah sama. Kalian akan mempositifkan suatu nilai. Nah, semoga tidak membingungkan kalian. Nah, maka jika kalian melihat adanya tanda mutlak, kalian ingin untuk mengeliminasinya, maka kalian kuadratkan lalu akarkan. Nah, maka ini akan sama dengan alfa dikurangkan dengan beta dikuadratkan, maka kita dapat jabarkan seperti berikut, yaitu alfa kuadrat dikurangkan dengan 2 alfa beta ditambahkan dengan beta kuadrat lalu diakarkan. Ya, jadi di sini kita dapat mengerjakannya seperti berikut, yaitu akar dari alfa kuadrat ditambah beta kuadrat yang telah kita ketahui di soal B, lalu kita kurangkan dengan 2 alfa beta yang juga kita ketahui karena ini merupakan perkalian dari akar-akarnya. Maka ini adalah sama dengan, jadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu adalah 14. Jadi akar dari 14 lalu kita kurangkan dengan 2 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan beta itu adalah, mari kita lihat, alfa dikalikan dengan beta itu adalah negatif 5. Maka negatif 2 dikalikan dengan negatif 5. Maka ini akan sama dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 5 itu adalah positif 10. Maka ini adalah 14 ditambahkan dengan 10, dimana itu adalah akar dari 24. Dimana 24 itu adalah 4 dikalikan dengan 6, atau 2 pangkat 2 dikalikan dengan 6. Maka ini adalah 2 akar 6. Nah, semoga Anda mengerti cara untuk menggunakan rumus hasil jumlah dan kari dari akar persamaan kuadrat. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.